Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Mukhlisin. Saya Tommy Renalda. Saya Fahmi Ramadhani. Kita bertiga dari Lab Telekomunikasi, Radio dan Gelombang Mikro atau RGM. Selain kami bertiga, sebenarnya ada 2 orang lagi yang TA-nya tentang antena mikrostrip juga. Yang pertama itu Devi. Devi itu tentang antena fraktal, dan ada Anggasta. Anggasta itu tentang antena MIMO atau multi-in multi-out. Silakan jelaskan. TA saya, TA kita bertiga itu tentang antena mikrostrip. Cuma bentuknya aja beda-beda. Kalau TA saya itu tentang miniaturisasi ukuran patch antena mikrostrip. Jadi seharusnya ukuran patch antena itu tertentu, untuk frekuensi tertentu itu ukurannya tertentu. Saya mencari cara, teknik-teknik gimana supaya untuk frekuensi tertentu itu ukurannya bisa diperkecil, sehingga kalau nanti dibikin antena susunan itu ukuran totalnya itu akan jadi lebih kecil. Itu garis besar TA saya. Kalau TA saya itu judulnya realisasi dan karakterisasi antena susun mikrostrip 4x4 berpenguatan tinggi untuk aplikasi BTS WiMAX 3,3 GHz. Nah, jadi pertama itu antena saya dimulai dengan mendesain antena tunggal. Kemudian dari antena tunggal ini disusun menjadi susunan antena agar memperoleh gain yang tinggi dan juga bandwidth yang lebih lebar. Karena untuk memenuhi spesifikasi BTS WiMAX, yaitu dengan gain lebih besar dari 12 dB. Ya kurang lebih seperti itu TA saya. Kalau TA saya tentang antena mikrostrip yang akan digunakan untuk aplikasi WiFi dan WiMAX. Jadi itu saya menggunakan 2 pendekatan, yaitu dengan pendekatan wideband seperti ini pada frekuensi 2,3 GHz sampai 5,8 GHz. Juga setelah itu ini dimodifikasi jadi bentuk 3 band seperti ini. Nah, ini ada di 3 operasi di 3 frekuensi, yaitu 2,3, 3,3 sama 5,8. Ya mungkin di masing-masing band tadi lebarnya cukup bandwidthnya cukup lebar sehingga dapat mengcover semua band frekuensi kerja WiFi dan WiMAX. Ini contohnya antena saya. Seperti yang dilihat, seharusnya antena dengan frekuensi WiFi itu ukuran patch-nya seharusnya lebih besar dari ini. Seharusnya sekitar 38 mili, dan ini lebarnya 37 mili. Seharusnya seperti ini. Saya menggunakan struktur AMC atau Artificial Magnetic Conductor sebagai ground plane. Jadi di sini tidak terlihat. Ini terlihat bahwa ukurannya 31% lebih kecil. Ini adalah antena yang menggunakan AMC, dan ini yang tidak menggunakan AMC. Nah, struktur AMC-nya sendiri karena sudah dilekatkan seperti ini tidak terlihat. Jadi layer AMC sebenarnya diletakkan sebagai layer bawah, dan di sini tidak terlihat. Dan struktur itu yang menyebabkan terjadinya miniaturisasi patch. Selain itu, penggunaan struktur AMC ini juga menyebabkan bentuk radiasi, pola radiasinya itu menjadi backlognya menjadi lebih kecil, sehingga radiasinya lebih efisien. Ya, kalau saya karena antena saya sudah dikasih ke Pak Munir ya, ke dosen pembimbing, jadi saya mungkin bisa jelaskan sedikit. Antena saya kurang lebih seperti ini untuk satu elemennya. Kemudian dari satu elemen ini akan disusun menjadi susunan sejumlah 16 elemen. Jadi formatnya 4 baris, 4 kolom, 4x4. Nah, kemudian pencatuannya juga menggunakan namanya corporate feed network, yaitu pencatuan untuk susunan array. Nah, kemudian catunya dari tengah, dari bawah. Kalau ini kan dari samping. Kalau yang punya saya dari tengah, bolongin dari bawah, kemudian disolder ke patch-nya. Nah, untuk ground plane-nya juga digunakan full. Tujuannya ya untuk agar mengarahkan efisiensi radiasinya ke depan, sehingga memperoleh gain yang tinggi. Demikian. Ya, mungkin saya coba jelaskan tentang antena mikrostrip terlebih dahulu ya. Antena mikrostrip itu bahasa lebih sederhananya adalah antena yang di-print di atas sebuah PCB. Nah, ini bentuk PCB-nya ini biasanya substrat elektrik. Ini bahannya bisa bermacam-macam. Kemudian bagian antenanya adalah bagian ini ada konduktornya. Nah, ada juga bagian ground plane-nya. Ini ground plane. Kalau di saya bagiannya di atas, tapi kalau untuk punya Fahmi tadi ini ground plane-nya di belakang. Sementara antenanya
bagian patch-nya sendiri di depannya, patch itu elemen beradiasi, ground plane elemen pentanahan, terus kalau substrat itu ya PCB-nya tempat mencetak antenanya. Nah, selain ada itu ada elemen pencantuannya. Di sini elemen pencantuan saya menggunakan bentuk seperti ini dinamakan coplanar waveguide. Sementara kalau yang Fahmi ini menggunakan langsung seperti ini namanya microstrip line. Nah, sebenarnya ini bagian yang ditambahkan kemudian ini adalah SMA konektor. Ini untuk menghubungkan dengan si ininya ya, pencatuan ketika nanti kabel pencatuannya. Nah, untuk antena saya sendiri ini desain wideband-nya seperti ini. Jadi ini bagian patch-nya berbentuk setengah enggak setengah lingkaran juga, tapi lingkaran yang agak dipotong di atasnya. Kemudian ada yang bisa berkarakteristik wideband itu adalah teknik pencatuannya, yaitu menggunakan teknik pencatuan CPW atau coplanar waveguide. Nah, kemudian dari seperti ini diberi slot ya seperti ini, ada dimodifikasi sehingga hasilnya adalah antena triple band yang bekerja khusus di frekuensi yang tertentu yang diinginkan. Jadi ada dari wideband tadi ada frekuensi yang dibuang gitu, sehingga dari sisi filtering lebih menguntungkan. Nah, kedua antena saya ini karakteristik gain dan pola radiasinya masih tetap sama. Hanya dari sisi return loss itu biasanya jadi acuan desainnya yang terutama mengakomodasi frekuensi kerjanya itu di return loss dari min 10 dB juga, atau VSWR lebih kecil dari 2. Nah, seperti itu. Oke. Kalau dari gue sih ketika kalian milih topik TA itu pilihlah sesuai yang menarik minat kalian aja. Soalnya ini kan pengerjaan TA ini cukup lama gitu, dan ini hal terakhir yang kalian lakukan sebagai mahasiswa. Jadi gimana caranya supaya ini semenyenangkan mungkin buat kalian, cari topik yang benar-benar menarik. Tambahan, kalau menurut saya ternyata TA antena itu tidak sesulit yang dibayangkan. Mungkin kalau dari kuliahnya mungkin kelihatan sulit, tapi ternyata kalau mengerjakan TA-nya tidak sesulit dengan kuliahnya. Jadi silahkan kalau mau yang ngambil TA antena. Ya, mungkin ketika TA antena itu banyak di perancangan simulasi menggunakan software FSS, dan itu sifatnya tuh seperti coba-coba lah, beberapa parameter, yaitu agak melelahkan juga, simulasinya cukup lama, tapi ya di situ justru kemudahannya, jadi nggak perlu ini. Tapi saran saya buat yang mau ngambil TA atau mengerjakan apapun, ya ketika ini lebih baik ya pelajari dulu, baca TA sebelumnya, jadi udah punya gambaran. Dan kalau misalkan menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bimbingan sama dosen pembimbing, karena itu akan sangat membantu sekali. Karena dosen pembimbing itu pasti tahu lah kemana arahan tugas